Mana nih? Khalid, ada Ines, ada Dani, ada Chandra. Wah, kayaknya lagi ada berhalangan nih. Ada deh, Bar, kita lanjutin dulu aja kali ya. Oh, boleh. Oke deh, ayo kita lanjutin dulu nih. Kita hari ini sore-sore ini mau main game apa nih? Kita boleh langsung tanya aja nih ke yang game masternya. Siapa nih? Siapa game masternya nih? Ada Karina, Rina Nadia sama Kak Oktaviani. Oke, boleh deh. Mana nih Kak Okta? Mana nih Nadia? Halo semua. Halo, Baik Oke, ya kabarnya ya? gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana nih semuanya kabarnya sore ini? Lagi ada kesibukan apa mungkin? Boleh jawab di kolom chat ya, teman-teman. lagi banyak yang sibuk-sibuknya sekolah nggak sih Kak kayaknya nih? Iya, kayaknya lagi banyak ulangan ya. Aku sendiri ulangannya minggu depan banyak banget. Gimana nih, Okta? Aku sih belum ada ulangan ya kebetulan. Wah, enak banget ya. Oke, Iya, biar semuanya nggak pada ngantuk nih kan, kita mau mulai sabrol biar pada semangat dan makin penasaran. Gimana kalau misalnya kita main dulu tebak-tebakan nih, Okta? boleh banget nih. Langsung aja nggak sih? Kayaknya udah pada nggak Oke. sabar nih. Semuanya teman-teman boleh sebelumnya ya kita ingetin lagi buat on cam. Terus kita bakal mulai gamenya dan boleh jawab di kolom chat ya. Hari ini kita main gamenya buat have fun aja ya, belum ada kompetisi dulu nih. Oke. Siap gak semuanya? Boleh jawab nih di kolom komentar. Pada Dari luar siap-siap aja banget dengerin sih Kak suaranya dulu kayaknya. nggak sih? Iya, boleh banget nih. Ayo, ayo, mana nih teman-teman suaranya? Coba-coba yang udah datang bilang halo teman-teman atau gimana atau nyapa nih. Boleh, boleh. Jangan lupa on cam juga ya guys. Iya, oke. Gimana kalau misalnya kita mulai aja nih, Tak? Kayaknya masih pada lemes nih. Biar semangat, kita mulai aja gimana gamenya. Boleh sih. Kayaknya masih pada malu-malu ya buat ngechat ya. Iya. Oke, kita mulai Coba aja ya. silakan baca Kak. Yang pertama apa nih Nadia? Game yang pertama, pertanyaannya adalah gajah, gajah apa yang ada di tong sampah? Ayo, Waduh, gajah. Apa itu yang dihitung sampah ya? Gajah kan besar. Emang muat ya di tong sampah? muat gak sih? Waduh, gajah apa itu? Kalau tong sampahnya segede tong sampah Nabi Adam mungkin muat ya. Bisa, bisa. Wah, udah banyak Ih, banget nih yang jawab wah, nih, ada Nadia. yang jawab nih. Ada yang gak kalah kebersihan. Apa tuh? Oh, mungkin typo ya. Gajah Iya. kebersihan. Wah, Ines. Kira-kira bener gak nih, Tak? Wah, jawabannya apa? Langsung aja nggak sih? Langsung aja kita lihat ya jawabannya. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah gajah kebersihan. Wah, tepuk tangan Wah, buat bener nih. Ines dan Pinter-pinter Dani ya. dan female. Female, keren banget. Oke, langsung aja nih. Kita ke pertanyaan kedua gimana, Tak? Boleh langsung aja nih. Pertanyaan keduanya apa nih? Apa nih, Tak? Yang Dipanggil dipanggil malah hari. malah lari. Siapa nih? Siapa ya? Kamu ya, jangan-jangan ya? Okta, ah, Ah, kamu ini. Nadia kali ini jawabannya. Wah, telinga. siapa nih? Telinga Apa bener gak female? nih? Telinga bukan ya? Telinga bukan nih, Nadia. Ayo teman-teman, siapa lagi nih yang bisa jawab bener? Yang lain kira-kira apa nih? Hantu. Hantu Wah, banget ya, Ken. hantu emang lari ya kalau dipanggil ya? Kayaknya kalau dipanggil malah nyamperin deh dia. Iya ya. Oke, langsung aja nih kita lihat ya jawabannya. Jawabannya adalah copet. Wah, mirip-mirip sama jawaban Kak Ines nih. Iya, mirip Katanya banget. maling. Kak Diva nih barangkali kalau mau ikut jawab pertanyaannya juga bisa ya, Kak. Iya nih, Oke, bener-bener. langsung aja ke pertanyaan ketiga. Kita punya, kira-kira apa nih yang lahirnya di Arab, besarnya di Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab? Ada yang mau jawab Waduh, nggak, teman-teman? apa nih? Susah banget. Kayaknya nih makin kesini makin susah ya, Nadia. Iya dong, siapa dulu yang buat? Ayo apa nih teman-teman bisa coba dijawab. Ada mungkin yang searching-searching dulu ya di Google atau cari di ChatGPT. Aduh. Apa nih, Tak? Kira-kira? Belum ada yang jawab nih. Wah, Kalista jawab unta. Bener nggak ya kira-kira? Kan jawab-jawab unta. Menurut menurut Okta sendiri apa?
Wah, nggak tahu sih aku nih susah banget. Langsung jawabannya aja nggak sih Nadia? Boleh banget nih. Kita lihat aja ya jawabannya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah unta. Wah, Yeay. bener nih yang jawab Unta, keren banget. Semuanya pada benar nih jawabnya. Apa Iya, jangan-jangan nge-cheat lagi nih? searching dulu apa ya dia mereka Searching ya? dulu, searching dulu. Ya, tadi baru aja nih, Tak, kita main games riddle, ya, tebak-tebakan. Gimana, Tak? Seru nggak? Gimana, teman-teman? Seru nggak? Seru sih, baru Seru awal udah banget. mikir-mikir ya. Aduh, Mm-mm. Karena kita ini kan temanya tentang learning adventure, lifelong curious mind, ya kan? Nah, tanpa sadar, kita ini baru aja belajar nih, teman-teman. Ya nggak, Tak? Karena tadi kita baru aja belajar gimana caranya buat berpikir di luar nalar atau nyari jawaban yang out of the box gitu. Nah, dari sini kita dapat hint. Kita dapat hint bahwa belajar itu nggak cuma baca tulis aja gitu. Ya nggak sih, Tak? Bener banget, ternyata belajar itu punya makna yang luas ya Nadia. Iya. Nah, daripada pada penasaran nih kan sama materi pada sabrol kita sore ini, gimana kalau misalnya langsung aja kita serahin lagi ke Albar dan Ken? Boleh banget, kita langsung serahin aja wah, barangnya. thank you nih buat Game Masters kita. Nah, Bar, tadi game susah banget sih, cuman dapet Iya, Ken. satu. Aduh, Susah banget, siapa Ken. nih yang bikin nih? Aduh, tapi BTW, kayaknya aku penasaran banget. Tadi Nadia bilang tentang lifelong curious mind. Kira-kira itu apa sih, Bar? Wah, kayaknya kita harus langsung ke materinya aja nih. Oh boleh, kita langsung tanya ke master, kita langsung tanya ke bintang tamu kita pada hari ini. Emang siapa, Bar, bintang tamu kita pada hari ini, Bar? Bintang kamu kita hari ini adalah Kak Diva. Wah, halo Kak Diva. Mana nih Kak Diva? Halo, Halo Kak Diva. Gimana kabarnya nih Kak Diva? alhamdulillah baik. Teman-teman Baik ya. Sabrol gimana? Yang lainnya baik? Alhamdulillah baik. Baik, kita semua baik. Wah, gila, seru banget ya. Oke, tapi kayaknya kita harus kenalan lebih lanjut nggak sih sama pemateri kita hari ini nih. Gimana nih, Bar? Ya, iya sih, kita harus lebih mengenal Kak Diva ini gitu. Oh, ini nih. Oh, ternyata ini latar belakangnya, Bar. Iya, Kak Diva itu Boleh sih, adalah Bar, seorang dijelasin, Bar. mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang yang sedang kuliah di jurusan Ilmu Hukum. Prestasi beliau, dia pernah menjadi Award the Glow and Lovely Bintang Beasiswa Batch 7, lalu Award the SCG Sharing the Dream 2021, Award the SCG Sharing the Dream 2022, Runner Up LDBI Speak Up to Converse 2022, Tim Jurnalis Majalah Smartin, sama juara umum lomba menulis puisi dan dibacakan oleh Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI 2014-2019. Wah, keren banget nggak sih, Ken? Wah, keren banget. Duh, aku sendiri aja ikutan LDB itu nggak masuk tahap penyisihan. Kak Diva emang keren banget sih. Gimana kalau misalnya kita langsung nih, aku penasaran banget sih Kak Diva hari ini mau nyampein apa nih, ada pesan-pesan apa nih yang kira-kira relatable nih sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita masih pelajar kan. Iya. Gimana kalau kita langsung serahin aja nih Kak Diva nih. Oke, halo. Terima kasih Kak Kenneth dan Kak Albar atas waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Aku mau dong kasih reaction buat teman-teman kalau misalnya kabarnya baik, boleh kasih love atau jempol. Wih, oke. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih kepada pihak beasiswa Ilimek atas kesempatannya menjadikan aku pembicara di Sabrol pada hari ini tanggal 27 Januari 2024. Suatu kebanggaan ya buat aku sendiri karena webinar kali ini adalah aku menjadi pertama kalinya menjadi pembicara di sebuah webinar.
Terus aku juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman audiens yang udah hadir. Semoga Sabrol kali ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman dan untuk aku pribadi juga. Oke, boleh di next, Kak? Oke, di sini kita akan bahas tentang background yang kita akan bahas, dan kita mempunyai sebuah masalah dan tentunya ada solusi juga. Boleh di next. Nah, kurang lebih pembahasan di kali ini kita akan diskusi santai aja ya. Maksudnya aku juga kan bukan ahli-ahli banget gitu. Jadi feel free buat teman-teman kalau misalnya mau kasih saran atau mau ikut kasih materi juga nggak apa-apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja, diskusi santai. Di sini yang akan kita bahas kurang lebih itu tentang belajar itu apa sih? Tujuan belajar itu apa? Terus kenapa sih kita tuh harus belajar? Dan apa esensi belajar yang sesungguhnya? Oke, sebelum aku lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang mau jawab tentang pertanyaan ini. Boleh sharing dulu. Oke, kata Kak Nadia, belajar itu kita menerima informasi dari banyak hal. Ya, betul ya. Kalau menurut aku sendiri, belajar itu suatu proses usaha atau upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan suatu perubahan. Jadi, belajar itu biasanya diciri-ciri adanya ciri-ciri suatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, perubahan itu mencangkup tingkah laku, pengetahuan, keterampilan gitu. Nah, jenis belajar juga banyak teman-teman. Maksudnya nggak hanya terpaku oleh ilmu pengetahuan seperti matematika, kimia, fisika, enggak ya. Belajar itu banyak, ada belajar abstrak. Belajar abstrak itu untuk memperoleh pemahaman masalah yang tidak nyata, tapi masih masuk dalam nalar seseorang. Contohnya kayak tadi matematika, kimia, astronomi, itu kita belajar abstrak. Terus ada juga belajar keterampilan. Belajar keterampilan itu menggunakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat atau saraf. Itu contohnya kayak belajar menari, melukis. Terus ada juga belajar sosial. Belajar sosial itu adalah untuk menguasai dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Itu contohnya masalah dalam keluarga, masalah dalam persahabatan, pertemanan, dan lain-lain. Jadi, kita samakan persepsi dulu bahwa belajar yang akan kita bahas pada sore kali ini bukan belajar semata-mata untuk ilmu pengetahuan saja ya teman-teman. Belajar itu lebih luas dari itu artinya. Oke, kenapa sih kita harus belajar? Apa sih tujuan belajar sebenarnya? Tujuan belajar itu yang pertama, kalau menurut aku itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena belajar itu adalah sebuah proses ya, sebuah upaya yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dalam proses belajar ya, kita akan mengalami peningkatan kemampuan dalam berpikir. Jadi yang kita fokuskan dalam belajar itu adalah prosesnya di mana kita akan mengalami perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Terus tujuan belajar juga untuk membentuk sikap teman-teman. Jadi seorang guru khususnya di sekolah ya misalnya itu memang harus sangat berhati-hati dalam bersikap. Karena seorang murid tentu akan mencontoh guru karena guru dianggap sebagai parameternya mereka, sebagai acuannya mereka dalam belajar. Gitu. Kenapa sih kita harus belajar? Emang penting ya belajar itu? Belajar itu penting ya teman-teman karena kita hidup itu harus banget belajar. Yang pertama itu belajar kenapa penting itu dapat meningkatkan pengetahuan. Dengan belajar itu kita membantu memperluas pengetahuan di dunia tentang sekitar kita. Ini juga membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai topik atau dasar. Jadi, kalau misalnya teman-teman yang tadinya nggak tahu dengan belajar, itu kan pasti tahu. Jadi, itulah kenapa kita harus belajar. Karena nanti dari proses pembelajaran itu akan meningkat pengetahuan kita. Yang kedua itu pengembangan keterampilan. Selain pengetahuan yang ditingkatkan, keterampilan juga dapat dikembangkan dari adanya suatu belajar. Melalui pembelajaran, itu kita dapat mengembangkan keterampilan baru.
keterampilan baru ini berguna untuk apa sih? Untuk kehidupan sehari-hari dan karir kita ke depannya. Seperti contohnya keterampilan komunikasi. Ini kan basic banget ya, tapi itu perlu juga dipelajari teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, lawan berbicara kita itu belum tentu bisa atau dapat menangkap apa maksud yang kita sampaikan. Terus juga keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan teknis. Terus kenapa belajar itu penting? Itu dengan belajar kita akan meningkatkan peluang karir. Ya, seperti yang kita tahu ya, pendidikan atau pelatihan itu dapat membuka peluang karir yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu diperoleh dari belajar yang sering dan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Apalagi zaman sekarang pekerjaan-pekerjaan itu kan banyaknya memerlukan kualifikasi dari seseorang yang mempunyai kemampuan. Nah, kemampuan itu didapatkan dari belajar, teman-teman. Selanjutnya itu pentingnya belajar itu untuk pemahaman diri. Belajar itu membantu kita memahami minat kita. Apa sih yang kita mau? Apa sih bakat yang ada di dalam diri kita? Dan apa sih sebenarnya yang diri kita ingin capai di kedepannya? Ini juga membantu kita untuk mengambil keputusan tentang jenjang karir, hobi, dan aspirasi hidup kita. Terus belajar juga itu untuk memecahkan masalah dalam hidup itu kan pasti kita nemu sebuah masalah ya. Dari pembelajaran itu memungkinkan kita untuk melatih otak kita untuk berpikir secara kritis dan analitis. Selanjutnya belajar juga itu berguna banget kalau misalnya kita bermasyarakat. Karena pendidikan dan pembelajaran itu berperan penting dalam pembangunan masyarakat yang maju. Dapat terbukti ya, terlihat masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung itu lebih inovatif, produktif, dia berkontribusi yang lebih besar pada perkembangan sosial dan ekonomi pada sekitarnya. Nah, selanjutnya itu esensi dari belajar sesungguhnya itu apa sih? Bahkan ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya teman-teman. Ini berarti bahwa belajar sendiri itu dia terjadi secara terus-menerus sepanjang seseorang itu hidup gitu loh. Baik dari pengalaman langsung, pendidikan formal yang kita tempuh dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sampai kuliah gitu, maupun pembelajaran mandiri yang kita dapatkan dari lingkungan kita sendiri. Dan perlu kita pahami teman-teman, belajar itu nggak ada batasan, belajar itu nggak terbatas oleh waktu dan tempat, belajar itu nggak ada tenggatnya, belajar itu nggak terikat oleh aturan. Jadi belajar itu kita bisa belajar dimanapun itu, belajar dengan siapapun itu. Oke, boleh dilanjut, Kak? Nah, di sini kita punya problems, itu paradigma mengenai belajar yang salah. Dari kecil, aku sendiri itu merupakan orang yang sangat ambisius. Aku di SD sangat ditekankan oleh orang tua untuk mendapat hasil yang maksimal. Aku diharuskan menjadi juara kelas, minimal juara 3. Kalau misalnya enggak, aku akan mendapatkan konsekuensinya gitu. Tapi aku belajar gitu setelah itu. Tapi aku nggak tahu apa sih tujuan aku belajar gitu. Aku belajar pada saat itu karena semata-mata untuk menghindari konsekuensi yang aku dapatkan jika aku tidak juara kelas. Gitu. Oke, boleh lanjut? Nah, ini salah tujuan. Pembelajaran terpatok dengan tujuan mencapai batas minimum, sehingga bisa dibilang mereka belajar karena terpaksa untuk mencapai tujuannya. Pasti banyak juga ya teman-teman yang kita tuh selalu berpatok apa-apa dengan nilai, apa-apa dengan nilai gitu. Padahal belajar itu yang kita tahu tadi pas awal belajar itu adalah suatu proses, suatu upaya. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu prosesnya, berarti kita sudah belajar gitu loh. Untuk hasilnya, untuk nilainya itu memang ditentukan oleh prosesnya, tapi kan enggak enggak bisa juga dituntut untuk selalu maksimal ya gitu. Yang penting yang dimaksimalkan itu adalah sebuah prosesnya. Tapi kenapa sih kita tuh selalu berpatok dengan nilai? Karena sistem pendidikan itu memang selalu berorientasi pada penilaian. Biasanya guru-guru itu akan membedakan nih seseorang yang nilainya kecil dengan yang nilainya besar. Atau di lingkungan kita juga, itu pasti kan akan terasa beda ya oleh orang-orang yang nilainya kecil, orang-orang yang nilainya besar, itu pasti beda stigmanya gitu.
Lalu nilai itu sering dianggap sebagai indikator prestasi akademik gitu. Nilai yang tinggi itu dianggap sebagai prestasi yang baik dan dapat membuka pintu untuk kesempatan pendidikan yang lebih lanjut atau karir yang lebih lanjut. Padahal seperti yang kita ketahui tadi, nilai adalah salah satu aspek saja dari proses belajar gitu. Padahal dari proses belajar itu kita bisa mendapatkan hal lain dibanding nilai itu sendiri. Terus kenapa sih kita selalu berpatok dengan nilai? Itu juga biasanya dari tekanan orang tua atau masyarakat ya teman-teman. Ini persepsi bahwa nilai tinggi adalah kunci kesuksesan dari hidup gitu loh. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau misalnya kita dapat nilai kecil berarti kita akan kesulitan untuk sukses di masa depan. Padahal itu semua enggak ya teman-teman. Oke, lanjut. Nilai itu biasanya juga sebagai faktor penentu penting dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi atau pekerjaan. Kalau ini memang biasanya benar ya. Kalau misalnya masuk perguruan tinggi itu kan ada nilai minimum gitu. Makanya kita pelajar di SMP, SMA itu benar-benar berpatokan pada nilai. Itu karena mereka tuh mengejar untuk ke perguruan tinggi, untuk dapat pekerjaan yang layak gitu. Dan nilai juga sering digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan pencapaian siswa dalam kurikulum akademik. Jadi di sini stigma guru-guru juga kalau misalnya nilai kita kecil itu kita dianggapnya tidak ada pencapaian sebagai siswa. Boleh dilanjut? Nah, ini dari patokan nilai minimum tadi, biasanya kita untuk mencapai nilai minimum, makanya kita melakukan berbagai cara gitu. Ibaratnya segala cara dihalalkan lah ya. Contohnya kita bisa nyontek. Kenapa sih orang-orang tuh banyak nyontek? Karena itu tadi kita terlalu fokus pada orientasi nilai, pada nilai minimum yang terstandar oleh kebanyakan orang gitu. Kita nyontek itu karena ada tekanan untuk meraih hasil paling sempurna. Itu biasanya juga karena kurangnya persiapan, kurangnya belajar, atau mungkin rasa takut karena kegagalan, ada tekanan dari orang tua, pengaruh teman, atau pengaruh kelompok. Terus, pola pikirnya juga salah gitu loh teman-teman. Selanjutnya ini FOMO. FOMO itu ikut-ikutan teman ya. Aku juga salah satunya orang yang FOMO waktu masuk SMA. Aku ikut-ikutan teman-temanku itu banyak yang masuk IPA. Katanya kalau masuk IPA itu prospeknya lebih besar. Terus IPA tuh katanya bisa kemana-mana gitu. Padahal pas aku masuk, aku merasa aku nggak cocok belajar di sana. Aku nggak bisa mempelajari eh, mata pelajaran yang ada di IPA kayak kimia, fisika, biologi itu aku kesusahan gitu dan aku belajarnya nggak maksimal. Boleh dilanjut? Nah, ini ada lebih banyak hal yang membuat kita tidak menemukan esensi dari belajar itu sendiri. Yang pertama, labelisasi. Labelisasi dari orang-orang. Biasanya kalau nilai kita tinggi, itu kita akan dilabel sebagai orang yang pintar. Kalau nilai kita rendah, kita akan dilabeli sebagai orang yang bodoh gitu. Aku juga pernah merasa benar-benar takut dan malu ya waktu itu karena aku nggak masuk di urutan eligible kelas untuk mendaftar SNBP. Karena tadi aku salah jurusan saat di SMA, aku FOMO, aku nggak punya tujuan hidupku, aku belajar nggak maksimal, dan aku takut dilabeli dengan orang-orang tuh sebagai orang yang bodoh gitu. Yang kedua ini parentingnya, tentang parenting ya, tiger parenting, yaitu gaya asuh yang sangat otoriter teman-teman. Ciri-cirinya itu yang pertama tuntutannya tinggi, tuntutan dari orang tua. Seperti yang kualami di SD tadi, itu aku harus mendapatkan juara kelas. Mau bagaimanapun caranya, biasanya orang tua nggak peduli ya. Mau kamu nyontek, mau gimana, mau dengan cara curang. Yang penting nilainya tinggi, yang penting hasilnya memuaskan. Biasanya juga gaya asuh ini tuh kontrol ketat. Jadi kita tuh kesulitan untuk membuat keputusan sendiri. Biasanya keputusannya selalu sudah diputuskan oleh orang tua itu sendiri tanpa melibatkan anaknya. Lalu ciri-cirinya ini berpatok kepada penghargaan dan hukuman biasanya.
Jadi kalau misalnya dia berhasil, dia mendapatkan penghargaan, dan kalau misalnya dia gagal, dia mendapatkan hukuman. Jadi orang-orang kebanyakan itu belajar hanya untuk menghindari hukumannya, bukan sebagai bukan menemukan esensi dari belajar itu sendiri gitu. Dari Tiger Parenting ini kita bisa tekanan batin ya teman-teman. Ini karena dituntut oleh profesi dan pendidikan orang tua. Biasanya ini temanku juga ada yang dituntut oleh orang tua karena kedua orang tuanya itu dokter ya profesinya. Jadi dia mendapat tuntutan untuk harus masuk fakultas kedokteran. Bagaimanapun caranya harus masuk fakultas kedokteran. Tuh, boleh dilanjut? Nah, ini solutionnya. Jadikan belajar sebagai kebutuhan, bukan kewajiban, sehingga kegiatan belajar lebih terfokus kepada internal interest kita, bukan tekanan dari luar. Gitu. Jadi dengan memandang belajar sebagai kebutuhan esensial kita, itu kita juga dapat mengakui pentingnya investasi waktu dan energi dalam pendidikan dan pengembangan diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan. Jadi biar belajarnya itu enggak terpaku dengan nilai, jadikan belajar itu sebagai kebutuhan, bahwa kita tuh butuh belajar. Jangan dianggap sebagai belajar itu wajib gitu. Itu pasti bakal ngebosenin banget. Boleh dilanjut? Oke, ini sadar bahwa makna belajar itu luas. Belajar itu bisa dari manapun ya teman-teman, bisa dari lingkungan, organisasi, pertemanan, keluarga. Aku sendiri waktu merasa salah jurusan di SMA, itu aku nggak bisa belajar secara formal di kelas karena aku nggak paham dengan materinya. Jadi aku mengakali itu dengan belajar di luar kelas, yaitu aku join organisasi, aku ikut lomba-lomba yang jauh banget dari jurusanku. Aku kan IPA waktu itu, aku ikut lomba debat hukum, makanya aku masuk di jurusan hukum sekarang. Menurutku tuh itu aku bisa menemukan makna belajar ketika mungkin aku waktu itu di salah jurusan gitu loh. Karena menurut aku belajar tuh nggak cuma pas kita di dalam kelas, belajar di organisasi, belajar kita saling memahami, belajar tentang gimana sih nanti tuh di dunia kerjaan gitu. Lanjut. Oke, ini tidak mudah terpengaruhi oleh kegagalan. Kegagalan itu bagian dari proses pembelajaran. Kita semua pasti pernah gagal, jadi jangan pernah ngerasa kalau misalnya gagal sekali, nggak mau lanjut coba lagi. Kegagalan itu justru kesempatan buat belajar, buat tumbuh dari gagal itu sendiri. Setiap kita mengalami kegagalan, kita punya kesempatan untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi, mengidentifikasi kesalahan atau kesalahan yang telah dilakukan, dan menentukan cara untuk meningkatkan diri di masa depan. Jadi justru kalau misalnya kita gagal, itu peluang kita tuh lebih besar gitu dari gagal itu sendiri. Boleh dilanjut? Nah, ini kita harus fokus dengan proses kita masing-masing. Jadi nggak boleh banding-bandingin pencapaian kita sama orang lain. Pasti ada lah ya iri-iri ke teman gitu. Teman seusia kita udah lebih maju, udah lebih banyak relasinya gitu. Tapi fokus aja sama diri kita sendiri. Karena setiap orang tuh punya latar belakang yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, dan kondisi hidupnya juga pasti berbeda-beda. Percaya aja semua orang itu punya waktu dan porsinya masing-masing. Dan yang terakhir mungkin ini cari rumpun ilmu yang sesuai dengan minat bakat. Belajar itu harus sesuai dengan minat, soalnya susah banget kalau misalnya belajar di bawah tekanan. Kalau misalnya kita belajar, tapi kita sendiri nggak suka dengan apa yang kita belajari. Belajar sesuai minat itu nggak hanya membuat proses belajar lebih menyenangkan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran itu sendiri. Dia tuh dapat memperpanjang keinginan untuk kita terus belajar. Jadi kita bakalan terus penasaran, terus akan menggali-gali apa yang ada di rumpun ilmu tersebut, dan kita dapat mengembangkan potensi individu yang lebih baik. Oke, mungkin sekiranya itu aja dari aku. Aku kembalikan ke Kak Kenat dan ke Kak Albar.
Wah, materinya benar-benar relatable banget ya sama kehidupan kita sehari-hari di sekolah nih. Ya nggak sih, Bar? Oh iya nih. Nah, kalau dari aku sendiri sih yang paling ngena gitu ya di kehidupan aku itu adalah belajar itu adalah proses menerima dan mengolah informasi yang bersifat kontinu. Nah, sayangnya memang di sekolah itu kadang guru itu selalu membedakan mana anak yang nilainya bagus, mana anak yang nilainya jelek, dan sayangnya itu jadi indikator utama kepintaran seorang anak. Kalau dari cerita aku sendiri sih, ada anak-anak yang memang nilainya bagus dan oleh karena itu cuman mereka lah yang diperbolehkan untuk mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Nah, sayangnya eh, anak-anak yang enggak yang dianggap nilai-nilainya jelek itu tuh jadi tidak punya kesempatan gitu untuk membuktikan diri mereka di ajang-ajang yang di luar sekolah gitu. Dan ya memang nilai tinggi itu dianggapnya adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Dan itu tuh benar-benar relatable sama kehidupan kita sehari-hari, sama kehidupan di sekolah aku juga. Nah, tapi memang kalau buat aku sendiri, aku juga belajar sesuatu di SMA, di mana semua orang itu punya jalannya masing-masing nih. Nah, karena kita semua itu punya tujuan masing-masing. Kita ada yang mengejar PTN, ada yang mau universitas di luar negeri, dan sebagainya, dengan jurusan yang berbeda-beda. Nah, jadi tentunya di SMA itu aku merasa persaingan itu tuh udah nggak sebegitu ketat dan kita memang bisa fokus ke proses kita masing-masing, fokus ke proses diri sendiri gitu. Nah, kalau dari aku sih refleksinya kurang lebih segitu nih, Pak. Bar, kalau misalnya dari kamu ada nggak nih? Kurang lebih kalau aku juga sama sih ya. Dan terbilang aku pun ya sama lah kayak kayak Kak Diva dulu juga aku kayak FOMO gitu kayak ikut-ikutan juga gitu. Awalnya kan aku pengen kan sekarang aku kebetulan di pesantren. Dulu kan aku pengen banget gitu kayak masuk negeri, tapi gara-gara tuntutan orang tua yang membuat aku jadi ke pesantren. Tapi sebenarnya itu tuh kayak nggak ngebuat aku misal gitu buat masuk pesantren gitu karena di dalam pikiran aku prinsip aku kalau misalnya pilihan orang tua itu adalah pilihan yang terbaik gitu karena menurut ini pemahaman aku aja gitu karena apa yang diridhokan oleh orang tua itu ya sama aja gitu yang diridhokan oleh Tuhan gitu gitu sih kalau dari aku. Oke, bagus banget sih, Bar. Nah, tapi aku penasaran nih, kira-kira ada refleksi apa sih dari teman-teman kita yang lain nih, audiens nih? Coba kita pilih satu orang nggak sih? Coba kita tanya, mereka dapat apa sih dari materi kita hari ini? Wah, Mau siapa nih, Bar? siapa ya? Reisha gimana? Boleh. Nah, Reisha, kira-kira kamu dapat materi, kira-kira kamu dapat apa nih dari materi kita hari ini? Wah, kayaknya Reisha lagi ada masalah nih, Bar. Iya nih. Oh, ada. Ada Ngetik nggak? aja katanya. Boleh. Nah, Reisha boleh. boleh ngetik. Nah, Boleh aja sementara kak. Reisha ngetik, kita coba cari seorang lagi deh. Coba dari Nadia deh. Kita pengen denger nih. Iya, menurut aku setuju banget sih tadi apa yang disampaikan sama Kak Diva ya. Karena aku sendiri ngalamin hal yang sama yang mirip sama Albert juga. Karena aku kebetulan pilihannya adalah kalau nggak masuk boarding school, masuknya pesantren gitu kan. Jadi ya aku kira masuk boarding school itu bakal jadi kayak, aduh aku jadi terisolasi sama dunia luar gitu. Tapi ternyata enggak juga. Aku masuk ke pesantren, aku masuk boarding school pun aku bisa belajar kayak misalnya sekarang aku ikut sabrol, aku ikut organisasi juga, aku ikut banyak hal lain lah, aku juga sambil belajar juga itu. Jadi bener banget sih tadi kata Kak Diva, sebenarnya stigma-stigma dari masyarakat yang dibentuk kayak kita harus jadi A, kita harus jadi B gitu, itu salah banget gitu ya. Karena di masa depan karir tuh nggak cuma jadi dokter doang atau nggak jadi cuma engineer doang gitu ya Kak, karena banyak banget potensi-potensi dan kesempatan yang bisa kita raih dari proses belajar itu sendiri. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, thank you banget nih Nadia buat refleksinya. Oke deh, Bar.
kira-kira sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, ada nggak sih antara teman-teman yang mau nanya-nanya dikit nih? Iya Nah, nih. kebetulan Kak Diva masih di sini dan bisa jawab nih. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Kalau misalnya kalian ragu-ragu gitu mau nanyanya, kalian boleh kok ngechat aja. Nanti jadi anonimus. Adakah? Dari aku dulu boleh nggak? Aku pengen nanya nih, aku penasaran banget. Boleh Nadia, boleh. Aku mau nanya nih Kak, kita kan tadi seperti yang kita tahu ada stigma jelek gitu kan dari masyarakat kalau misalnya kita harus jadi apa, kita harus belajar seperti apa, kita harus nilai bagus gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga kalau misalnya ternyata di masa depan itu emang orang-orang bakal lebih mempercayai dan menerima orang-orang yang punya nilai atau pendidikan atau pengalaman background yang bagus gitu. Nah, tapi dari kitanya sendiri nih Kak, misalnya kita ngehadipin stigma orang tua yang kayak misalnya kita harus masuk pesantren atau kita harus masuk sekolah negeri ini, kita harus jadi apa, itu gimana sih Kak ngehadapinnya gitu? Karena personalnya kan gak semua orang bisa buat ngomong baik-baik sama orang tua, kadang mungkin dia takut juga atau malu gitu ya Kak. Itu gimana tuh Kak? Oke, makasih Kak Nadia buat pertanyaannya. Aku izin jawab dari pengalaman aku ya. Gimana sih kita caranya buat ibaratnya menentang stigma-stigma dari orang sekitar ya. Kalau aku sendiri, aku tuh orangnya sangat berpegang teguh sama apapun keputusan aku gitu. Walaupun keputusan aku tuh sering beda sama keputusan orang tuaku, kayak misalnya pas aku masuk SMP. Aku tuh disuruhnya masuk SMP swasta di dekat rumahku, tapi aku bener-bener teguh pendirian, aku pengen masuk ke sekolah negeri waktu itu di SMP 1. Dan gimana sih caranya aku meyakinkan itu aku bisa dari lomba-lomba, aku selalu ikutin lomba dan aku bener-bener tunjukin ke orang tua kalau misalnya aku tuh mau, aku tuh bisa gitu loh. Aku seleksi sendiri, aku urusin pendaftaran sendiri. Gitu juga sama pas aku masuk SMP, SMA. Aku masuk SMA juga, aku disuruhnya ke swasta lagi sama orang tua karena orang tua nyuruhnya yang dekat. Dan katanya kalau misalnya negeri itu takutnya nggak kuat gitu persaingannya, karena kan ngelihat pasti orang-orangnya lebih pintar-pintar lah ya kalau di negeri. Cuma aku tetap teguh pendirian kalau misalnya aku mau masuk negeri karena menurutku itu aku bisa ngebentuk diri tuh kalau misalnya aku ada di sekolah negeri gitu loh. Dan gimana cara aku meyakinkan orang tua, balik lagi ke tadi, aku bener-bener kayak yakinin kalau misalnya aku tuh bisa survive di sana, aku tuh bisa ngebanggain orang tua kalau misalnya aku di sana. Dan pencapaian-pencapaian aku di SMP itu mungkin yang ngebuat orang tua aku percaya kalau misalnya aku tuh bisa ngambil keputusan sendiri untuk masuk SMA. Di SMP aku ngebuktiin kalau misalnya aku bisa sekolah di negeri. Dan di SMA orang tua juga akhirnya lama-lama percaya gitu kalau misalnya aku bisa sekolah di negeri. Dan itu juga terjadi lagi pas aku mau masuk kuliah. Aku tuh sebenarnya disuruh masuk ke kuliah swasta ada di daerah Jakarta, tapi aku kekeh banget buat ngambil PTN gitu loh. Karena menurut aku tuh udah jiwa negeri banget gitu loh dari kecil karena kayak aku PTN harga mati. Jadi aku bener-bener perjuangin gimana caranya aku dapat negeri. Aku tuh dari dulu itu selalu usaha sendiri. Jadi selama aku masuk SMP, SMA, dan sekarang kuliah itu selalu usaha aku sendiri. Jadi orang tua tuh nggak tahu prosesnya gimana, nggak tahu gimana apa aja sih berkas-berkas administrasi yang dibutuhin. Itu tuh semua aku yang ngurus. Jadi orang tua tuh taunya kalau misalnya aku udah keterima dan tinggal aku minta izin, ini aku udah keterima, aku udah bisa melanjutin pendidikan aku di sini gitu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya ada pertentangan persetujuan dari orang tua, coba yakinin aja dan kalau misalnya udah dapat persetujuan jangan disia-siain gitu loh. Tunjukin ke orang tua kalau misalnya kita tuh bisa gitu ada di tempat itu, kita tuh bisa punya keputusan sendiri gitu. Gitu sih Kak. Kira-kira terjawab nggak? Terjawab sih Kak. Aku bisa banget tuh dipakai kalau misalnya kita
bingung gimana caranya ngadepin orang tua yang strict banget ya. Tapi Iya, mau nggak mau harus kita juga nggak sih Kak berani gitu ya kan? Karena siapa lagi kalau bukan kita? iya. Jadi coba aja kalau misalnya orang tuanya susah ya diajak ngobrol, cari pas orang tuanya moodnya lagi baik, jangan pas orang tuanya lagi marah-marah kita ajakin ngobrol, pasti kan nggak bakal masuk juga ya gitu. Kasihlah sogokan-sogokan, beliin dulu makanan gitu. Bisa Jadi banget. ya gimana baik-baiknya kita aja ngobrol ke orang tua. Oke, terjawab banget. Makasih banget ya Kak Diva. Wah, Iya, keren banget tadi Pak. Thank you nih buat pertanyaannya Nadia. Nah, ini ada refleksi nih di chat dari Reisha. Dari yang Reisha tangkap tadi, dari pengalaman Kak Diva, banyak faktor stigma yang mempengaruhi pendidikan, kayak ada tuntutan dari orang tua, dan jangan terbawa arus oleh lingkungan, kayak fear of missing out tadi. Nanti risikonya ke diri kita sendiri. Contohnya tadi yang Kak Diva bilang tentang salah jurusan dan sebagainya. Oke, thank you banget nih Reisha buat refleksinya. Nah, Kak Diva ada yang nanya di chat nih dari Femil. Kak, aku izin tanya, pada saat kakak masuk SMA, kakak kan salah masuk jurusan. Apa sih motivasi kakak sehingga bisa terus melanjutkan pembelajarannya di sekolah, meskipun salah jurusan? Dan apa nih tips and trick dari Kak Diva kalau misalnya kita salah masuk apa yang kita inginkan, tapi kita harus tetap semangat? Boleh dijawab Kak Diva. oke, terima kasih buat Famil pertanyaannya. Aku izin jawab balik lagi ke pengalaman aku pribadi ya. Kalau waktu itu aku kan salah jurusan di SMA karena balik lagi aku FOMO. Tapi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kita udah mengambil keputusan untuk berada di jalan itu, mau nggak mau kita harus selesain itu dengan baik. Walaupun salah jurusan, tapi coba aja dijalanin aja. Coba aja terus belajar tentang fisika, kimia, matematika, walaupun aku sampai sekarang aja nggak ngerti tentang pelajaran itu. Karena balik lagi tadi kan aku masuk SMA, aku juga karena ada pertentangan sama orang tua. Jadi kalau misalnya aku nggak benar di sekolahnya, pasti aku udah nyanyain kepercayaan dari orang tuaku yang udah ngizinin aku buat sekolah di situ gitu. Jadi menurut aku karena aku sudah masuk ke situ dan aku sudah uh, mempunyai keputusan sendiri, apalagi yang bertentangan dari orang tua, jadi itu masuk ke konsekuensi diriku sendiri. Jadi mau nggak mau tetap harus diselesaikan. Dan gimana sih caranya aku punya motivasi buat tetap lanjut gitu. Terus gimana sih biar kita tetap punya semangat belajar. Menurut aku kita harus cari sampai dapet suatu hal yang bikin kita semangat lagi. Kalau misalnya kita udah kehilangan semangat, berarti kita tuh emang gak minat di bidang itu gitu. Berarti kita harus cari semangat di bidang lain. Ya waktu itu aku kan gak semangat pas aku di jurusan IPA. Berarti aku keluar dari zona nyamanku. Aku ikut-ikut lomba sama anak-anak PS. Aku mau lihat perspektifnya mereka tuh kayak gimana. Aku mau lihat cara belajarnya mereka tuh gimana. Aku mau tahu pembelajarannya mereka tuh kayak gimana, materi-materinya kayak gimana gitu. Waktu itu aku ikut lomba debat ekonomi, ikut lomba debat hukum, dan pasti kan aku juga riset-riset tentang pelajaran-pelajaran yang dominan tuh di IPS gitu kan. Dan dari situ aku ngerasa kalau misalnya aku semangat belajar lagi pas belajar lomba-lomba itu gitu. Justru waktu itu aku lebih semangat belajar buat lomba daripada belajar di kelas. Jadi menurut aku tapi itu nggak masalah sih. Yang penting kita tetap ngelakuin kewajiban kita di kelas, tetap kerjain tugas-tugas semaksimal yang kita bisa. Walaupun kita ngerasa kita udah nggak ada semangat di situ, tapi coba aja dijalanin aja dengan tapi di sisi lain kita juga cari semangat yang lain gitu. Waktu itu aku semangat banget pas lagi belajar lomba debat hukum itu karena aku ngerasa aku tuh apa ya senang gitu loh pelajarin tentang materi itu walaupun sama aja sebenarnya susahnya gitu tapi aku senang gitu pas aku belajar itu jadi aku coba cari-cari lagi tentang hukum tuh kayak gimana dan akhirnya aku masuk di jurusan hukum sekarang itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Ya. Wah, tadi nih udah ada yang mau bertanya lagi nih Kak. Dari Kalista. Katanya, Kak izin bertanya. Kan biasanya kita disuruh sama orang tua buat ngambil jurusan A. Tapi kita ngerasa nggak cocok sama jurusan itu dan kita sendiri juga masih belum tahu passion kita apa. Nah, kira-kira cara buat nemuin passion yang cocok sama kita tuh bagaimana ya Kak? Oke.
cara nemuin passion yang cocok sama kita. Kalau ini sih balik lagi pasti tanyain ke diri sendiri ya. Kita tuh ngerasa kita cocoknya di mana, kita pasnya di mana gitu. Karena biasanya orang-orang sekitar itu cuma ngerekomendasiin aja, tapi kalau menurut aku semua keputusan itu harusnya dipegang sama diri sendiri. Karena kan nanti yang ngejalanin itu kita, nanti yang belajar itu kita. Kalau misalnya kitanya nggak suka sama jurusan itu, pasti bakalan susah juga, walaupun emang izin orang tuanya di situ gitu loh. Gimana sih cara nemuin? Kalau menurut aku, karena kita kan sekarang lagi proses belajar ya, jadi coba aja dulu ambil pembelajaran di luar batas-batas zona nyaman kita. Kayak misalnya kita sekarang, misalnya yang lagi sekolah itu coba ikut-ikut lomba di bidang apapun itu. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa cocok, misalnya kalian lomba mewarnai nih, terus kalian ngerasa cocok di situ, berarti mungkin bakat kalian itu ada di mewarnai. Terus kalian coba-coba aja lomba. Kalau menurut aku tuh suka banget ya nyoba-nyoba lomba, walaupun banyak juga yang gagal ya teman-teman. Karena menurut aku dari lomba itu kita bisa tahu gitu loh, kita tuh kemampuannya udah sampai mana. Terus kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa lihat dari orang-orang yang berhasil, dari orang-orang yang dapat juara di lomba tersebut, itu mereka kayak gimana biar bisa juara. Mereka tuh harus, aku tuh harus kayak gimana biar bisa juara. Jadi menurut aku, buat nemuin passion tuh ya tanya ke diri sendiri sukanya tuh apa. Kalau misalnya udah tahu sukanya apa, coba berdalam. Kalau misalnya udah diperdalemin bidang tersebut tapi tetap ngerasa nggak pas, berarti coba lagi bidang lain gitu. Jadi jangan berhenti coba sih kalau menurut aku. Halo tes. Kedengeran kan nih? Maaf. Kedengeran. Oh iya. Oke, thank you banget nih Kak Diva buat jawabannya. Bentar, sorry. Udah ya. Oke. Halo. Maaf ya, internet aku rada jelek dikit. Agak putus-putus tadi Kak Diva ngomong. Tapi aku benar-benar berterima kasih buat Kak Diva. Jawabannya tadi benar-benar relatable. Gak cuman buat Kalista aja, tapi buat kita semua yang ada di sini sebagai audiens dan peserta gitu. Oke, bentar ya guys. Aku coba nyalain kameranya lagi. Oke, terusnya udah aman ya. Oke, halo Albar. Halo. Oke, teman MC yang satu lagi ini kayaknya lagi ada masalah internet juga, Iya jadi nih, maaf aduh, ya guys. aduh, bentar. Ya, lanjut aja, lanjut yuk. Oke deh. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan tadi, kayaknya kita supaya mungkin ada di antara kita yang udah agak-agak mulai tumbang lagi nih, kita mulai ngantuk lagi nih. Jadi, gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke games terakhir nih? Gas, ayo. Nah, oke deh. Kita langsung serahin aja ke game master kita, yaitu Okta dan Nadia. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku sama Nadia di game yang terakhir. Kita pakai Kahoot ya. Hmm. Oh iya guys, maaf interupsi nih. Mau ngingetin buat teman-teman yang belum on cam, boleh kali ya on cam. Dan jangan lupa semuanya berpartisipasi nih dalam game Kahoot yang kali ini nih. Supaya nggak sepi nih guys. Bener banget nih. Bener banget. Yuk Oke. kita langsung mulai aja. Nah, game pinnya ya teman-teman. 6241648. Bisa langsung dimasukin aja. Masuk ya teman-teman. Teman-teman pinnya ada di kolom chat ya.
Nah, Kak Diva boleh-boleh join nih. Kita coba nih. Udah ada 10 orang nih. Oh, 11. Kita start aja kali ya. Langsung mulai aja kali ya. Nah, apa itu tiger parenting? Tadi baru dijelasin nih sama Kak Diva. Siapa yang masih ingat? Wah, 2 benar, 3 salah. Gimana nih? Lanjut aja ya. Yang kedua, bagaimana paradigma belajar yang salah? Lima benar, 3 masih salah nih. Salah pencet atau gimana nih ya? Ken masih Waduh, nomor 1 nih ya, waduh. waduh, Ken jalur orang dalam kah nih? Waduh. Sebagai apa nih? Tuhan nih yang jawab keinginan sama keharusan nih kepencet atau gimana? Wah, Ken masih mimpin ya. Versi apa? Wah, ada yang salah satu. Untung nggak ada yang jawab siswa yang pintar dan bodoh berdasarkan kekayaan ya. Iya nih. Si mimpin nih Ken, gimana ya Nadia? Aduh, kick aja lah, kick. Sebenarnya bagian dari kehidupan juga nggak salah sih, Ta. Tapi kan kita cari yang tepat ya. Benar-benar. Wah, Nadia Aduh, udah waduh. nyaingin Ken gimana nih ya? Mencontek. Oh iya. Iya, Teman-teman semua ada yang selain mencontek ini? Tidur kah? Pasrah? Kalau tidurnya. aku lebih ke tidur ya kayaknya. Wah, kalian nyalip nih. Gimana nih, Nadia? Nggak apa-apa, nggak apa. Kan tadi kegagalan adalah proses dari belajar ya. Oh, ya benar-benar. Ayo tadi yang nyimak apa yang tadi saya lakuin.
Ini Oh, yang ada yang jawab pindah jawab pindah jurusan. jurusan. Curiga nggak denger kayaknya tadi ya sabrolnya. Kecewa sih ini yang salah jawab. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang terakhir nih berarti. Ada yang jawab rasa malas. Salah kan di Okta? Waduh, itu dari diri sendiri berarti ya. Emang malas belajar ya. Aduh, jangan-jangan Ken lagi nih yang jawab. Langsung aja kita lihat siapa ya nih yang jawaban paling banyak benernya. Ketiga. Wih, Kanayula. Wih, nada kedua. Siapa nih yang ke satu nih? Wih, Khalid. Keren banget. Wah, congrats banget ya buat kalian. Runner ups-nya ada Ines dan juga Reisha. Keren. Wah, selamat ya buat teman-teman yang berhasil masuk ke podium. Ada Naila, Nadia, dan juga Khalid. Dan juga runner up Ines dan Reisha. Oke deh. Nah, sebenarnya kita udah mau penghujung acara nih teman-teman. Kira-kira reaksi dari teman-teman gimana nih? Boleh dikasih reaction? Apa kalau misalnya suka ada love atau ada jempol? Boleh deh. Thank you banget nih. Aku sendiri mau ngasih apa ya? Love deh. Oke, thank you banget nih buat teman-teman semuanya yang udah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan terutama Teh Diva yang mau meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita, sharing pengalaman-pengalamannya. Bar, ada lagi nih Bar? Ya, paling sebelum kita tutup acara ini ada sesi dokumentasi dulu mungkin kan? Oh iya, oke oke. Ayo semuanya on cam ya. Kita mau dokumentasi dulu nih. Senyum guys. Satu, dua, tiga. Ntar ya guys. Sekali lagi. Senyum semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Sip. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata dari kami selaku penyelenggara. Terima kasih. Ya. Nah, sebelum menutup acara kali ini, kita mau denger nih sedikit kata-kata penutup dari Kak Diva. Kira-kira ada pesan-kesan terakhir nggak disampaikan nih buat pelajar-pelajar SMA bawah nih? Oke, kalau dari aku pesannya jangan pernah berhenti buat belajar walaupun kita belajar di bawah tekanan ya. Kalau misalnya kalian ngerasa udah salah dan udah gak sesuai sama minat bakatnya, coba cari jalan lain, coba cari bidang lain untuk dipelajari. Karena belajar itu luas banget ya teman-teman, nggak cuma dalam satu bidang aja. Belajar itu bisa di mana aja, belajar itu bisa sama siapa aja. Jadi jangan pernah capek buat belajar, karena selama kita hidup, kita pasti akan terus belajar. Itu aja. Oke, thank you banget Kak Diva buat pematerinya hari ini. Nah, teman-teman semua kita mau kasih apresiasi dulu buat Kak Diva nih ya. Kita bilang terima kasih atau reactionnya nih buat Kak Diva. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Kak Thank Diva. you banget ya Kak Diva. Terima kasih Kak Diva. Boleh juga yang lainnya mau bersuara. Pasti Kak Thank you Diva, banget ya Kak keren Diva buat banget. hari ini. Makasih Kak Diva. Terima kasih juga.
Terima kasih semuanya. Oke. Jadi gimana nih, Bar? Kita hari ini mau ditutup aja? Tutup aja. Oke deh, terima kasih semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk ke acara ini ya. Kita tentunya berharap bisa ketemu lagi di Sabrol berikutnya. Ada lagi kabar? Sudah? Siap. Sudah. Thank you semuanya ya. Kami juga dari tim ada saya, ada Nadia, Albar, ada Okta, dan juga Kalista mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Sekian, udah boleh live ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Diva, Terima kasih Kak teman-teman. Diva. Terima Diva, kasih terima banyak kasih. semuanya. Izin keluar. Terima kasih Makasih. semuanya. Si Albar ikutan? Oh enggak, Albar masih di sini. Nah dia Udah, beneran keluar dong. terus harus gimana kita? Udah lah ya, apalagi emang. Aisyah atau Kak Fani ada yang mau ditambahin? Ih udah sih, atau kesan-kesan gitu. Thank you guys. Udah bagus. Acaranya bagus, keren, terstruktur. Makasih banyak guys yang kelompok Sabrol Januari. Jangan lupa matiin recordnya karena Oh iya.